Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sifat 20 bukan untuk membatasi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar ustadz golongan sebelah melontarkan kata fitnah dan mengatakan bahwa sifat 20-nya Allah subhanahu wa ta'ala untuk membatasi sifat yang berjumlah 99 asma wa sifatnya. Tuduhannya ustadz mereka dari golongan sebelah salah total dan sangat fatal. Sifat 20 itu metode untuk memudahkan mempelajari asma wa sifatnya yang ada. Pertanyaannya, sifat itu dari apanya yang disifatinya? Mengapa kami ajukan pertanyaan yang seperti ini? Karena banyak umat Islam yang belum tahu sifat itu berasal dari apanya yang disifati atau yang punya sifat tersebut, yang mengakibatkan dalam memahami Tuhannya disamakan dengan sifatnya berhala pun mereka tidak menyadarinya. Dalam pengertian dalam belajar tentang tauhid oleh gurunya diajarkan atas berdasarkan dan dipahami atas berdasarkan prasangkanya mereka sendiri. Memang beragama diperuntukkan untuk mereka yang mempunyai akal, bukan berarti dapat kalian pahami dengan berdasarkan atas prasangkanya kalian sendiri. Sungguh beragama dapat dilogika dengan dipahami dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang sehat dan logis. Di video yang sebelumnya kami berkata akan membahas sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang maha nyata dan maha gaibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan judul di video ini, sifat 20 bukan untuk membatasi sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kami sebut dengan sifat zatnya? Karena semua sifat itu pasti didahului dengan adanya zatnya, dan itu untuk semua yang punya zat dan semua yang punya nama atau yang mempunyai sebutan tentu ada zatnya. Orang yang tidak percaya yang kami katakan ini berarti di dalam kekafiran dirinya sendiri. Begitu juga orang yang mengingkari sifat 20 yang ke-1 wujud yang artinya ada. Maksudnya yang tidak percaya adanya Tuhan atau yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala dapat disebut kafir. Dari kata kafir itu dari kata yang tidak percaya. Kata kafir dengan kata iman itu dua suku kata yang berbeda atau dari makna kebalikannya. Semoga kalian paham dengan kekafiran diri kalian sendiri. Sifat wujud yang artinya ada, adanya bagaimana? Jawabannya ada hubungannya dengan asma wa sifatnya yang 99 asma wa sifatnya. Di situ dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang maha gaib dan maha nyata. Mengapa sifatnya banyak yang menunjukkan dua sisi yang berlawanan atau sifat yang kebalikannya? Tentu di pikiran kalian ada pertanyaan, apa mungkin ada dua Tuhan yang berbeda? Dan dijawab dengan sifatnya yang Maha Esa. Maha Esa yang artinya Maha Satu. Yang satu apanya?
Jawabannya yang satu, zatnya. Maha gaib dan maha nyatanya zatnya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dalam pengertian maha gaibnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dipahami dengan panca indera dan pikirannya manusia. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalian dapat kalian pahami dengan pikirannya kalian. Misalnya Tuhanmu kalian sebut punya wajah, punya kaki, punya tangan, punya mata, dan lain-lainnya. Walau yang kalian sebut cuma salah satu anggota badan saja, yang berarti tauhidnya kalian sudah dapat disebut tauhid mujasimah, memahami Tuhannya kalian berjisim atau berfisik. Maha gaibnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena mokal dapat dipahami dengan panca indera dan pikirannya manusia. Karena sifat gaibnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai, tidak menyamai dengan sifatnya makhluk gaib, contohnya jin, setan, malaikat, dan lain-lain. Maha nyatanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menyatakan adanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu rohaninya manusia, dan semua anak cucu Adam yang dilahirkan di muka bumi ini semua di awal kehidupannya telah dibekali persaksian, dan ruhnya atau rohaninya menyatakan yang berhak dituhankan hanya Dia. Dan semua bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini disebut suci atau disebut Islam, atau dilahirkan dalam keadaan Islam, dan sampai akhir hayatnya agar tetap iman Islam, untuk agar di kehidupan ini dapat makrifat ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya belajar, karena tujuannya belajar itu agar makrifat dengan apa yang dipelajarinya. Kalau ingin makrifat ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan belajar tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Karena semua para nabi satu tauhid, satu Tuhan yang dianggap sebagai zatnya satu. Karena para nabi menyebut Tuhannya ada perbedaan dalam memanggilnya. Contohnya Nabi Nuh memanggil Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Apa arti makrifat? Makrifat yang artinya tahu, mengetahui, paham, memahami, dan lain-lainnya. Intinya sifat gaibnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak dapat dipahami dengan jasmani. Sifat nyatanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dapat dinyatakan oleh rohani, yang mana yang punya rohani tersebut mau belajar tauhid yang benar dan berguru dengan guru yang benar-benar membidanginya, dan yang wenang membuka tirai penghijabnya itu hanya Dia, zat yang menciptakan alam ini. Sifat 20 yang nomor 1 wujud, yang artinya ada. Sifat yang kedua disebutkan kidam, yang artinya duluan. Zatnya duluan tanpa awalan, belakangan tanpa akhiran. Maksudnya sifatnya maha awal dan maha akhir. Maha awal dan maha akhir disebut dalam asma wa sifatnya ke-99 asma wa sifatnya. Maha awal, maha akhir tidak dapat dipahami terpisah, karena di sifat ke-20 yang nomor 3 disebutkan baqo, yang artinya kekal.
Untuk memahami sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disamakan dengan sifat kekalnya makhluknya. Kekal yang artinya tidak berpindah-pindah, tidak membesar, tidak mengecil, tidak berubah-ubah, dan abadi. Kalau sifatnya makhluk hanya mempunyai sifat salah satunya. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalnya dari awal sampai akhir, sifatnya maha. Artinya tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, apalagi yang melebihinya. Bila yang kalian anggap sebagai Tuhanmu tidak mempunyai sifat maha, berarti yang kalian anggap sebagai Tuhanmu hanya berhala atas prasangkamu sendiri. Contohnya, yang Tuhannya disamakan dengan Nabi Adam. Di sifat 20 yang nomor 4 disebutkan mukhalafatul lil kawadisi. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbeda dengan barang anyar, atau pasti berbeda dengan makhluknya, atau laisa kamislihi sayun. Kalau di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang demikian ini bentuk bahasa kias antara firman dengan kitab sucinya, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, tidak ada firman yang menyamai, apalagi yang melebihi dengan kitab sucinya. Mari kita pahami dengan logika. Bila firman dengan kitab sucinya warnanya sama, apa mungkin dapat kita baca firmannya? Begitu juga banyak di umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertauhid dengan memahami dirinya dengan Tuhannya dipahami menyatu, sedangkan sifat makhluk dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Perbedaannya 180 derajat. Kalau di agama tetangga nabinya yang dianggap sebagai Tuhannya, kalau di umat akhir zaman dirinya sendiri yang disamakan dengan Tuhannya. Maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Kalau guru yang dari Arab menyebutkan atau mengkiaskan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya makhluk, dengan dikiaskan bagaikan giwang di lautan padang pasir, giwangnya dikiaskan langit bumi beserta isinya, sedangkan lautan padang pasirnya dikiaskan sebagai penciptanya. Kalau di orang Nusantara, nenek moyang menyebut langit bumi beserta semua isinya bagaikan sebutir pasir di lautan. Maksudnya kedua kalimat tersebut, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang maha besar yang tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran, akan tetapi dapat dilogika. Yang Tuhannya lebih kecil dari ciptaannya tentu saja tidak layak disebut maha besar, dan pasti salah yang mereka anggap sebagai Tuhannya. Sifat-sifatnya, zatnya Tuhan yang menciptakan alam ini tidak dapat dipahami dengan dipisah-pisah. Contohnya memahami sifat maha tinggi. Kalau hanya memahami maha tinggi saja, sifat tinggi yang mempunyai titik bawah dan titik atas. Juga mereka yang hanya memahami ayat Allah bersemayam di atas arsy saja, tentu mereka menambah sifat Tuhannya maha atas. Dan tidak ada manusia yang dapat menetapkan atas secara global. Itu yang mana?
atasnya yang ada di garis khatulistiwa dengan kutub utara dan kutub selatan sangat jelas berbeda. Di kutub utara, bila matahari condong terlihat di utara. Di kutub utara bahkan tidak ada malam hari sama sekali. Begitu juga sebaliknya di kutub selatan juga sebaliknya demikian. Sungguh tauhidnya para nabi itu sama persis dalam memahami zatnya, walau dalam menyebut namanya ada perbedaannya. Kalau yang diwejangkan nenek moyang orang Nusantara zatnya tan kenoki noyo opo. Wejangan nenek moyang kita orang Nusantara telah dulu dari yang diajarkan para nabinya agama Hindu, Buddha, dan Kristen, dan adanya nama agama yang selain Islam itu setelah tauhidnya menyelisihi dengan yang diajarkan oleh para nabinya. Karena semua nabi itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mungkin yang diutus tidak tahu yang mengutusnya? Dan kerusakan tauhid dari zamannya Nabi Adam sampai saat ini selalu sama dan serupa. Tuhannya disamakan dengan makhluknya atau dengan manusia atau dengan Nabi Adam juga disamakan dengan ruhnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.